Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Ismi, yang akan menjadi coach dalam proses coaching kita untuk hari ini. Mungkin Anda juga bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Astri Putri, bisa disapa Astri, dan saya datang di sini sebagai coach dari Anda. Oke, baik. Di sini sebelumnya saya ingin menanyakan terkait dengan agreement yang telah saya berikan sebelumnya. Apakah Anda sudah membaca dari agreement tersebut? Sudah. Oke, nah dari agreement itu apakah ada yang ingin Anda ubah dari kesepakatan tersebut? Tidak ada. Oke, baik. Langsung saja di sini saya ingin memberitahukan kepada Anda terkait dengan durasi dalam proses coaching kita untuk hari ini, yaitu kurang lebih 20 sampai 25 menit. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan terkait dengan tujuan Anda dalam melakukan sesi coaching. Jadi kalau tujuan itu saya tuh lagi di fase nanti imbang sama pilihan saya setelah lulus kuliah. Oke. Nah, terus di sini saya ingin menyampaikan bahwa dalam proses coaching itu berbeda dengan proses training, konseling, juga dengan yang lainnya, di mana coaching ini itu bertujuan untuk memprovokasi pikiran Anda. Nah, selanjutnya saya ingin mempertegas bahwa di sini posisi saya dan kamu itu setara, tidak ada gap di antara kita. Terus di sini juga segala sesuatu nantinya itu solusinya itu berasal dari diri Anda sendiri. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya di sini sesi ini, coaching ini bersifat rahasia. Apapun yang Anda sampaikan, jadi tidak perlu khawatir. Nah, terus saya ingin menanyakan terkait dengan tujuan Anda dalam sesi coaching hari ini. Kalau tujuan hari ini saya sudah bisa kayak petakan nanti mau kemana saya nanti setelahnya. Oke, untuk pertama saya ingin menanyakan apa yang Anda ingin lakukan setelah lulus nanti. Kalau yang ingin saya lakukan di situ, saya sekarang lagi ada di fase bimbang, walaupun sekarang masih kuliah, tapi saya sudah memikirkan apa sih yang akan saya lakukan nanti. Nah, di situ saya ada beberapa pilihan sebenarnya. Saya mau sebenarnya terjun dunia kerja di industri, tapi saya juga masih menunggu untuk melanjutkan pendidikan profesi, lebih tepat mungkin di bidang klinis, beda lagi dari kayak industri. Nah, tapi di sisi lain antara profesi saya juga ada pilihan di S2. Saya masih mempertanyakan itu di diri saya. Oke, jadi di sini kamu punya 3 pilihan begitu, antara dunia industri, ingin lanjut profesi di bidang klinis, ataupun nanti melanjutkan di S2 begitu ya. Nah, terus jika kamu memiliki kebebasan untuk memilih di mana yang menurut kamu merasa bahwa di situ yang paling kamu minati. Kalau kebebasan memilih, mungkin saya akan pilih profesi klinis karena ada visi yang mau saya capai sebenarnya di situ. Tapi ada faktor lain kenapa ada 2 pilihan ini. Oke. Apa visi yang ingin kamu capai di bidang klinis ini? Kalau di klinis, kalau saya visinya itu pas saya masuk psikologi itu memang sudah saya visikan bahwa saya mau ambil psikologi karena saya mau pelajari ilmunya, dan ilmunya itu saya akan gunakan nanti ke depannya, entah nanti saya seorang istri atau seorang ibu, dan untuk mendapatkan lagi ilmu yang lebih tinggi saya rasa saya bisa
sering memberikan pendapat bahwa diri saya tuh masuknya di industri, dan kalau di S2 itu lebih kayak pilihan. Kalau misalnya nggak lulus profesi mungkin ke S2, tapi lebih kayak mempertanyakan lagi apakah kompetensi saya itu bisa di profesi, karena kan ada tesnya juga. Terus bagaimana kamu mendefinisikan kesuksesan tersebut? Nah, kesuksesannya mana? Yang ketiga itu setelah lulus. Kalau kesuksesan yang pertama, kalau di dunia industri ya saya mungkin akan ke value saya bahwa saya akan berkarir, saya akan menjadi perempuan yang berkarir. Semuanya pasti mungkin berkarir, tapi mungkin power saya dengan apa yang sudah saya jalani sekarang memang ada di industri. Jadi saya mungkin akan bisa lebih banyak peluang. Kalau di klinis, saya mendefinisikan kesuksesan saya adalah orang yang sukses untuk mendapatkan ilmu, orang yang sukses mendapatkan ilmu-ilmu yang akan dia terapkan ke depannya. Kalau di S2 hampir sama di klinis, cuma lebih kayak kalau S2 itu bukan beda lagi alur karirnya. Nah, menurut kamu dengan kemampuan kamu yang mana di antara ketiga itu yang paling sesuai? Kalau sesuai sebenarnya masih ada perubahan lagi di dua pilihan, itu industri sama klinis. Kenapa di industri? Karena sekarang saya mungkin alhamdulillah mendapatkan mungkin pengalaman ikut berbagai kegiatan, dan itu yang paling sesuai memang di industri. Misalnya jadi ketua, mengkoordinir, tahu menganalisis beberapa hal yang ada di suatu organisasi dan sebagainya. Tapi di sisi lain saya juga melihat ada kompetensi atau kayak ada hal besar saya di klinis, karena saya tuh empatinya tinggi. Jadi kayak ngelihat ada peluang di situ dan ada memang kompetensinya di situ. Oke. Nah, terus terkait di antara dua pilihan itu, bagaimana perasaan kamu dalam mendalami atau menjalani hal itu? Nah, kalau mendalami dan menjelajahi keduanya itu, saya ngerasa kalau saya di klinis, saya tuh kayak apa ya, kayak pengen tambah penasaran untuk mempelajari ilmunya. Nah, tambah penasarannya lagi, saya punya visi, yaitu harus lanjut profesi klinis supaya saya lebih tahu lagi ilmunya, supaya ada visi yang saya capai di situ. Nah, kalau di industri itu saya melihat lebih kayak saya mungkin mendapatkan achievement karir yang bagus, tapi di sisi lain saya juga di sisi lain tadi itu ilmunya lebih menggebu-gebu di klinis sebenarnya. Nah, terus langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mencapai hal tersebut? Kalau langkah yang saya lakukan itu sekarang saya ambil matkul di industri, saya juga ambil di klinis. Jadi saya lebih kayak lebih banyak lagi pengalaman, lebih banyak lagi supaya orang kan biasa ambil satu, kalau saya ambil ini dua, karena supaya saya tahu sebenarnya yang mana lebih, walaupun sekarang belum terjawab, tapi mungkin dengan cara saya mengambil mengkombinasikan dua matkul di antara industri dan klinis, mungkin ke depannya akan membantu saya menetapkan yang mana sih yang benar-benar yang akan saya ambil. Oke. Untuk saat ini, gimana yang menurut kamu merasa lebih nyaman untuk di antara kedua pilihan ini? Nyamannya sebenarnya di klinis, kalau kayak lebih tenangnya dapat ilmunya. Tapi di sisi lain sebenarnya di
industri juga nyaman karena ada hal baru yang saya dapat, entah itu kayak profesional, entah itu bagaimana sih ketahanan kerja, bagaimana sih lingkup kerja di industri dan sebagainya. Tapi ketika saya masuk di klinis lagi, merasa nyamannya juga ada di situ, karena di situ bisa bagaimana kita mempelajari kepribadian manusia, bagaimana saya mengetahui emosional, psikis, fisik yang bisa saya lakukan dengan cara yang diajarkan di klinis. Oke. Nah, terus apa langkah yang telah kamu lakukan untuk memilih di antara kedua itu? Langkah yang saya lakukan tuh masih di dalam kelas. Saya harus tahu ilmu keduanya, dan di luar juga saya cari pengalaman. Dari pengalaman tersebut juga mungkin di luar akan membantu saya memilih nanti ke depannya setelah lulus. Oke. Terus langkah apa yang belum kamu lakukan untuk memilih di antara kedua itu? Lebih ke sebenarnya kayak tidak apa ya, sebenarnya saya tuh kayak tipe orang yang suka belajar berbagai hal, sudut pandang hal. Nah, saya rasa itu sebenarnya yang menjadi penghambat, karena suka belajar dari sisi yang berbeda. Jadi saya merasa menyukai keduanya, dan bukan apa ya, mau mengetahui keduanya, tapi di sisi lain kita memang akan dipertemukan dengan satu peminatan saja. Oke. Nah, terus kalau misalnya dari skala 1 sampai 5, di posisi mana kamu berada saat ini untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan tersebut? Lebih ke skala 4. Oke. Apa alasan kamu memilih di skala 4? Karena tinggal menentukan saya mau kemana. Karena ilmu di industri klinis alhamdulillah ada, sudah saya dapatkan. Oke. Nah, di skala kelima ini apa yang ingin kamu capai di skala ini? Yang ingin saya capai, saya sudah bisa menetapkan sebenarnya pilihan terbesar saya ke depannya itu di mana. Oke. Nah, terus apa menurut kamu apa kelebihan dan kekurangan dari kedua pilihan ini untuk kamu? Kelebihan ketika saya memilih di bidang industri, saya mungkin akan melanjutkan karir yang sudah saya bangun. Karir yang saya bangun di sini dari SMA, kuliah, dan saya lanjutkan di dunia kerja. Nah, tapi kekurangannya saya juga punya visi tadi, mungkin lebih fokus di keluarga nanti ke depannya. Jadi kekurangannya mungkin saya akan menjadi perempuan yang berkarir, tapi ada kendala-kendala saya akan sibuk dan sebagainya. Nah, kalau di klinis kelebihannya saya mungkin bukan mengorbankan sih, kayak lebih kayak tidak mendahului karir saya, tapi memilih untuk mencari ilmu ke depannya untuk saya gunakan untuk menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri. Tapi kekurangannya yang mungkin saya bisa karir saya mungkin tidak akan jauh berkembang, karena saya memilih pilihan lebih mencari ilmu daripada saya melakukan karir saya. Oke. Nah, terus bagaimana cara kamu mengatasi kelemahan dari kedua pilihan ini? Kalau saya mengatasinya lebih kembali lagi mencari ilmu dan mencari pengalaman. Oke. Nah, apa yang kamu dapat dari ilmu dan pengalaman itu? Yang saya dapat di situ sebenarnya yang saya dapat tuh beragam lagi, dan itu yang membuat saya semakin pusing memilih. Nah, terus menurut kamu bagaimana cara agar kamu bisa menentukan kedua pilihan itu? Nah, sebenarnya caranya sudah terpikirkan, tapi agak susah untuk saya lakukan, yaitu saya harus belajar untuk belajar untuk fokus sama
hal tertentu atau kayak satu hal tertentu yang lebih linear yang berhubungan. Nah, menurut kamu, yang mana di antara kedua pilihan itu yang paling sesuai dengan kamu saat ini dan ke depannya? Jujur masih di 50%. Nah, terus apa yang kelebihan kamu di antara kedua pilihan ini? Kelebihan kalau di industri yaitu saya bisa melanjutkan karir dengan mungkin karir dengan yang bagus di klinis. Kelebihannya saya bisa visi saya yang sesuai, saya dapatkan ilmu untuk bekal saya di masa depan sebagai perempuan. Oke. Nah, terus apa langkah yang bisa kamu lakukan untuk mencapai dan memilih di antara kedua pilihan ini? Saya langkahnya selama saya masih studi S1, saya harus lebih menggali ilmunya lagi, sesuaikan dengan saya cocok enggak di sini. Yang kedua saya cari pengalaman. Nah, dari situ pengalaman saya bisa tahu nanti setelah saya mungkin memilih untuk lanjut atau terjun di dunia kerja industri, saya sudah tahu mau kemana. Oke. Nah, terus untuk saat ini apa yang telah kamu dapatkan dari pengalaman tersebut? Pengalaman saya mendapatkan karir mungkin lebih kayak orang mengenal oh udah ada karirnya di lingkup ini dan sebagainya. Nah, terus langkah konkret apa yang bisa kamu ambil untuk menentukan pilihan kamu ke depannya? Lebih ke langkah itu ke diri saya sendiri. Saya harus berani untuk mengambil satu pilihan yang satu linear atau kayak satu tujuan untuk karir saya. Apa yang akan kamu lakukan pertama kali untuk mewujudkan hal tersebut? Refleksi diri. Oke, seperti apa misalnya? Refleksi diri itu saya harus sendiri memikirkan apa-apa yang akan saya ambil, memikirkan apa sih kalau saya ambil ini saya dapat apa, kalau ini saya dapat apa, dan saya harus tahu juga konsekuensinya ketika saya tidak ambil itu pilihan. Oke. Nah, apakah kamu sudah melakukan hal tersebut? Sebenarnya sudah, tapi tidak secara besar. Oke. Apa yang kamu lakukan dalam hal itu? Saya kayak refleksikan diri saya, misalnya kalau kedepannya saya masuk dunia kerja industri, saya membayangkan diri saya bekerja, dapat karir yang bagus, karir yang menyenangkan, dan yang naik jabatan. Dan saya juga merefleksikan kalau di klinis saya lanjutkan profesi klinis, saya dapat ilmu, saya bisa belajar lagi, saya mengetahui banyak hal lagi, dan tentunya itu yang membantu saya nanti bisa mewujudkan mimpi saya untuk kayak mimpi menjadi seorang ibu dan istri yang baik. Oke. Nah, terus untuk mewujudkan hal tersebut, menurut kamu siapa yang bisa membantu kamu? Diri saya sendiri. Oke. Berarti diri kamu yang sangat paling berperan penting ya. Oke. Terus bagaimana kamu bisa memastikan bahwa kamu bisa menjalankan hal tersebut? Memastikan lebih ke apa ya? Lebih kayak ke keyakinan. Saya harus memberikan keyakinan karena diri saya yang harus memastikan. Saya harus berikan keyakinan ke diri saya bahwa apa yang saya pilih di kedepannya di jalan itu semuanya bagus, tapi ada hal yang kau capai di situ, ada hal yang mungkin tidak kau capai, tapi itu semua adalah proses langkah yang bagus karena keduanya itu semuanya bagus. Oke, jadi kamu di sini ingin memilih nanti merefleksikan di antara kedua pilihan ini. Oke, kapan kamu akan melakukan hal tersebut? Sekarang saya di semester 5, saya paling lambat saya harus terakhir itu di semester 7. Di
proses skripsi saya. Dan langkah apa yang kamu lakukan untuk di semester ini untuk menjelang ke semester 7 itu? Saya langkahnya itu yang pertama saya mengambil mata kuliah industri dan klinis. Kedua, saya lebih kayak berusaha mengurangi hal-hal yang membuat saya terdistract untuk memulihkan diri saya ke depannya. Oke. Mungkin itu saja untuk sesi coaching kita hari ini. Sebelum saya tutup, saya ingin menanyakan apa insight yang kamu dapat dalam proses coaching kita untuk hari ini. Insight yang saya dapat, saya merasakan tergambar nanti untuk melakukan refleksi. Saya juga merasa saya tuh kayak punya power untuk memilih ke depannya, walaupun mungkin bukan dalam waktu dekat, tapi sudah ada kekuatan untuk memilih pilihan tersebut. Dan mungkin dari tadi yang 3, terus yang 2, sekarang sudah 2 kan pilihan, dan tinggal 2 ini yang saya harus pilih yang mana saya mau ambil. Oke. Mungkin itu saja untuk sesi coaching kita hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.